Shalom teman-teman sekalian, apa kabar? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, mungkin banyak yang sudah membahasnya, tapi saya pribadi ingin sekali untuk membahas di mana tahu Gereja Tuhan yang Maha Kuasa meluncurkan satu lagu yang menurut saya ini ada banyak penyelewengan, khususnya sebagai kita orang Kristen mungkin ada yang salah. Nah teman-teman, coba kita saksikan dulu videonya bersama-sama. Alkitab jadi penghalang orang menerima karya baru Tuhan, membuat Tuhan susah menyebarkan karya barunya, karya barunya. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengar beberapa liriknya, tapi ini penting sekali karena menurut saya ini adalah sebuah penyelewengan. Yang pertama, saya mau lihat ini sebuah pendekatan entertainnya ya. Pendekatan videonya itu sangat humanis, nyaman dilihat, pemandangan sekitar, dan terbiasa memang Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini menggunakan animasi, menggunakan angle-angle yang baik pada saat dia mengambil sebuah video. Itu menjadi daya tarik juga seperti itu. Sekalipun isi lagunya adalah sebuah penyimpangan. Teman-teman bisa melihat dalam videonya itu bagus. Pemandangan yang indah, bagus, dan menyenangkan mata. Pendekatan-pendekatan humanis seperti ini menurut saya sangat berbahaya bagi orang-orang Kristen yang awam. Melihat sangat bagus menata sebuah animasi, dianggap nanti adalah sebuah kebenaran dan membuat mereka tertarik untuk menontonnya. Itu saya rasa sudah menjadi trik dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka sangat kuat dengan multimedianya, sehingga mereka menggunakan animasi, menggunakan berbagai macam teknologi untuk meng-create sesuatu itu menjadi sesuatu yang baik sehingga diperhatikan oleh semua orang. Yang kedua, teman-teman, lirik dan potongan-potongan katanya itu seperti tidak biasa. Saya melihat itu lucu sekali. Tapi kalau teman-teman mendengarkan lagu Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, seperti ada potongan-potongan yang tidak nyambung dan tidak biasa didengar oleh telinga orang Indonesia. Nah, karena memang teman-teman pada akhir video ini disampaikan seperti ini. Ini diterjemahkan seluruhnya oleh penerjemah profesional. Tentu penerjemah itu adalah orang Indonesia. Kalau dikatakan orang profesional, tentu orang ini adalah orang Indonesia, ya. Karena ada penerjemahan kata yang mungkin tidak tepat mengacu. Kalau mau ingin tahu lebih detail, silahkan mengacu kepada bahasa Mandarin. Jadi, bahasa asli lagu ini adalah bahasa Mandarin. Makanya potongan lagunya sangat seperti tidak pas. Khususnya tentang akhir zaman, macam-macam. Pokoknya harus aja. Kata-kata itu harus sesuai dengan bahasa Mandarinnya. Tidak boleh diganti dengan penyesuaian bahasa Indonesia. Sehingga liriknya jadi tidak nyambung. Dan saya melihat, yang ketiga bagi saya ini adalah potongan-potongan lagu ataupun makna lirik yang kita anggap sebagai orang Indonesia tidak sesuai dengan bahasa formal Indonesia pada umumnya, tetapi harus dipaksakan karena memang maknanya tidak boleh dirubah. Mereka mau menyematkan satu arti yang tidak boleh tidak seperti itu dalam bahasa Tiongkoknya. Nah, teman-teman, saya udah bahas video tentang Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini pada video sebelumnya. Teman-teman boleh nonton dari mana asalnya mereka dan apa yang mereka ajarkan dalam pengajaran-pengajaran mereka. Mereka mengaku gereja Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, para rasul ajarkan, dan para nabi ajarkan. Ini sangat berbahaya menurut saya secara pribadi. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam segala nubuatan di Alkitab, semua disangkal oleh Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak percaya Allah Tritunggal. Dia tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ini bukan hal yang sepele menurut saya. Ini adalah penyesatan. Kita akan koreksi, kita akan lihat beberapa lirik yang menurut saya ini menjadi poin penting. Yang pertama dikatakan, Makin semangat memuja Alkitab dan makin mendekati akhir zaman. semangat memuja Alkitab karena nubuat akhir zaman, dan iman buta karena Alkitab. Padahal lagunya tuh sepertinya wanita yang nyanyi gitu ya. Tapi kata-katanya itu luar biasa loh. Luar biasa penyelewengan, semangat memuja Alkitab. Siapa orang Kristen yang memuja Alkitab? Saya rasa tidak ada. Karena nubuat akhir zaman dan iman buta karena Alkitab. Bagaimana mungkin iman buta karena Alkitab? Sementara Alkitab itu sendiri firman Allah yang diilhamkan kepada penulis. Bagaimana itu bisa membuat kita buta dalam iman? Ini sama sekali
penyelewengan. Yang kedua, Alkitab jadi penghalang orang terima karya baru Tuhan, membuat Tuhan susah menyebarkan karya barunya. inti dari lagu itu, Alkitab adalah penghalang orang, membuat Tuhan susah. Tuhan kesusahan dibuat manusia, ya kan? Ini terjemahan bagaimana sih? Bagaimana ceritanya Tuhan jadi susah karena manusia? Membuat Tuhan itu jadi aduh susah kali gitu ya, Tuhan untuk mengerjakan sesuatu pada manusia dan dunia. Jadi susah. Tuhan mana yang susah sekali gitu untuk mengatur umatnya padahal Dia Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang ketiga, Tanpa Alkitab orang dapat cari jejak langkah Tuhan di tempat lain, tapi langkahnya dihambat Alkitab, sulit menyebarkan karya Tuhan. Ini semua karena perkataan terkenal dan nubuat di Alkitab. tanpa Alkitab bisa dapat jejak di tempat lain. Di luar Alkitab, langkah Tuhan dihambat oleh Alkitab. Tanpa Alkitab, di luar Alkitab, orang bisa menemukan Tuhan. Ini adalah hal yang serius. Orang tidak akan mungkin bisa mengenal Tuhan tanpa Tuhan sendiri yang menyatakannya kepada para nabi, para rasul. Sehingga ini ditulis dengan tujuan bahwa kita mengerti karyanya. Bagaimana orang bisa menemukan itu di luar Alkitab? Barang siapa tinggal di dalam aku, kata firman Tuhan, ya kita adalah milik Tuhan. Dan bagaimana kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, sementara ada yang di luar firman, yang juga akan selamat, yang juga akan dapat jejak Tuhan. Dari mana? Seluruh orang Kristen di muka bumi percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Oleh karena itu, satu firman Tuhan yang sangat mendasar bagi kita semuanya pada saat kita berbicara mengenai Alkitab, dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15 dan 17 berkata demikian, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Bagaimana mungkin yang diilhamkan oleh Allah menjadi kesusahan bagi Allah? Dari Alkitab kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian mungkin dalam hal yang lain, Yohanes 20 ayatnya yang ke-30-31 dengan perikop maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya dan tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi bukan saja tulisan yang diilhamkan oleh para rasul dalam skop yang kecil atau yang kita sebut dengan Injil adalah pengenalan kita kepada Allah, segala karya dan segala perbuatan Allah dicatat di dalam Injil. Itulah yang menuntun kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu percaya hidup dalam namanya. Teman-teman, itulah artinya Alkitab yang kita percayai sebagai dasar pondasi iman kita. Kemudian yang ketiga, Matius pasalnya yang kelima, ayatnya 17 dan 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia tidak akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan Allah. Hal ini berbicara bahwa Alkitab, bahkan dalam Injil maupun Taurat, Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa semua itu harus digenapi, tidak boleh ditambah apalagi dikurangi. Bagaimana mungkin dapat kebenaran di luar Alkitab? Itu sudah pasti
salah. Galatia pertama ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Bagaimana mungkin ada kebenaran lain selain daripada Injil? Ini saya melihat seperti seorang pedagang yang menjelek-jelekkan dagangan lain sehingga menawarkan dagangannya supaya laku. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini punya banyak kitab yang dimana mereka percaya bahwa itulah perkataan Yesus yang baru. Ketika dia datang di dalam dunia dalam rupa perempuan, dia berfirman dan itu langsung dicatat, dan itulah yang mereka yakini dan mereka percaya. Mereka tidak lagi percaya 100% kepada Alkitab karena mereka anggap ini sudah usang, ini sudah kadaluarsa, tidak lagi dipakai karena sudah ada yang baru. Yesus sudah datang ke dalam dunia ini dan mereka percaya dalam bentuk perempuan. Itulah apa yang mereka sampaikan di dalam ajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Maka teman-teman perlu waspada dan hati-hati. Itulah tanggapan saya mengenai lagu ini. Kiranya kita semua diberkati dan menambah wawasan iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan lupa like dan komen, subscribe dalam video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Bagikan sebanyak-banyaknya agar semua keluarga kita tahu mengenai Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab adalah firman Allah dan Allah Tritunggal yang sudah menyertai kita sampai dengan hari ini. Perlindungan Allah Roh Kudus, penghiburannya nyata bagi setiap orang percaya. God bless you. Tetap jadi berkat, tetap berhikmat.